Omongan terbarunya. Pemerintah yang saya pimpin. Udah Pak, setiap pidato, gebrak-gebrak meja, gebrak-gebrak podium. Kau hamburkan uang 1 triliun per hari demi makan gratis. Dana pendidikan dikurangi hingga 40%. Lalu dana kesehatan juga dikurangi. 11 juta kartu BPJS dinonaktifkan. Inilah kita salah pilih aki-aki jadi pemimpinnya kayak gini lah. Ya kan? Maunya senang-senang, maunya joget-joget, asal bunyi, ngomong pelin-pelan. Ya MBG ini program Bapak Prabowo ini mahal semua, mahal ikan, mahal beras. Halo, semuanya, jumpa lagi bersama Kuli Milenial. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sudah hampir 2 tahun Prabowo menjabat sebagai Presiden Indonesia. Selama Prabowo menjabat menjadi Presiden Indonesia, janji-janji Prabowo belum ada yang terpenuhi dan program-programnya belum ada yang terrealisasi dengan baik. Di saat kampanye Presiden Prabowo berjanji banyak fasilitas yang akan digratiskan, harga barang kebutuhan akan murah dan memberi kesejahteraan pada rakyatnya. Tapi apa buktinya, atau hanya omong kosong atau omon-omon? Melalui akun medsosnya atau media sosial, seperti Facebook, TikTok, Instagram, emak-emak meluahkan kekecewaannya dan kekesalannya kepada Prabowo. Janjinya hanya omon-omon. Fenomena kritik ini seringkali menjadi viral di media sosial karena disampaikan dengan bahasa yang lugas dan spontan khas ibu rumah tangga. Presidennya kan lansia, lemot gerakannya. Lagian lansia ngapain sih jadi presiden? Punya wakil juga pelangap-pelongo tuh wakil presidennya. Lagian anak masih kecil disuruh jadi wakil presiden. Emang bisa? Maksa sih begitu, nih negara maksa, tau nggak? Udah ketuaan jadi presiden, masih kemudaan jadi presiden, ngawur makanya jadinya. Udah nggak usah lama-lama, turun aja deh. Nggak perlu lama-lama, makin hancur. Yang ada nanti bukan cuma 1-2 orang yang mati, semuanya kayaknya. Negara ini mati yang ada bisa-bisa. Gebrak meja terus, omon-omon. Buktikan omongannya, janjinya. Jangan hanya omon-omon. Omon-omon itu enak banget tadi dengernya. Terkadang dia suka gebrak-gebrak meja atau meja podium. Seperti ini nih ya, omon-omon terbarunya. Pemerintah yang saya pimpin. Udah Pak, ya Pak, udah Pak, udah, stop Pak, ya stop Pak, sebelum nanti mejanya rusak, ya stop Pak, selalu aja gebrak-gebrak meja, setiap pidato, gebrak-gebrak meja, gebrak-gebrak podium, rakyat juga bisa Pak, gebrak meja. Nah sekarang mah bukan masalah gebrak mejanya, realisasikan dulu apa yang Bapak omongkan, karena kalau cuma omon-omon, cuma enak didengar, nyesek di hati. Yang penting sekarang mah realisasikan dulu apa yang Bapak omongkan, apa yang Bapak pidatokan. Seperti itu kami rakyat menunggu. Benar nggak pemirsa? Ya coba komen. Sebenarnya ada dendam apa Anda terhadap negara Republik Indonesia? Kau hamburkan uang 1 triliun per hari demi makan gratis. Dana pendidikan dikurangi hingga 40%. Lalu dana kesehatan juga dikurangi. 11 juta kartu BPJS dinonaktifkan. Pajak kendaraan naik 17%. Biaya hidup naik dan rakyat pun makin tercekik. Tapi kau sebut mencari panggung global. Demi apa? Kau juga sangat reaksioner. Setiap kritik kau balas dengan pidato. Pidato lagi. Kalau kau tidak mau dikritik, janganlah kau jadi presiden. Jadilah bos di perusahaan Anda sendiri. Negara ini bukan perusahaan. Anda hanyalah pengelola uang rakyat. Jadi jangan kau buat suka-suka kau. Saya merasakan kesulitan yang sudah begitu sulit selama Jokowi memimpin 10 tahun. Dan sekarang saya pikir dengan terpilihnya Pak Prabowo itu akan ada perbaikan. Tetapi yang kami rasakan sebagai emak-emak di sini semakin sulit dan semakin terpuruk. Apakah Prabowo sanggup atau tidak sanggup? Kalau tidak sanggup, menyerah saja, mundur saja. Masih banyak Pak yang lebih mampu dari Bapak. Bapak jangan suka hanya beromon-omon, terus-terus menyampaikan program-program Bapak yang tidak jelas. Bapak menghabiskan energi, Bapak menghabiskan uang rakyat, Bapak nggak jelas Pak program Bapak. Lebih baik Bapak mundur, biarkan rakyat yang menentukan kembali siapa pemimpin yang layak memimpin Republik ini. Sekian. Lain kali kalau kita nanti mau pilih pasangan, jodoh, cari pemimpin, RT, RW atau apapun lah, nggak usah yang aki-aki, nggak usah yang tua-tua, ya. Kalau yang tua-tua gini baperan, sensitif, tuh dia orang sekitarnya bilang jangan kasih berita yang akurat, yang benar, takut nanti Bapak pusing, Bapak sakit. Kalau nggak mau pusing, nggak mau sakit, nggak mau mikir, nggak usah jadi pemimpin. Inilah kita salah pilih aki-aki jadi pemimpin, ya kayak gini lah. Ya kan, maunya senang-senang, maunya joget-joget, asal bunyi, ngomong pelin-pelan, hari ini A, besok B, berubah-berubah. Mau dibawa kemana negara ini? Mau dibawa kemana? Mau jadi apa? Kita kasih masukan yang positif, dibilang kita nyinyir, mengkritik. Ini akibat aki-aki jadi pemimpin, baperan. Ya,
Kita kasih masukan positif bahwa program ini nggak benar, nggak tepat sasaran, ya sangat merugikan negara dan rakyat. Tapi dia tetap merasa itu paling hebat. Karena apa? Dia hanya mendengar cerita dari orang sekitarnya tanpa dia mendengar langsung dari cerita rakyat gitu loh. Nanti kalau datang bapernya, udah dia usir orang, udah sana pergi, kabur aja. Ini contoh pemimpin yang baik. Iya, Nyai kalau mau cari jodoh nggak mau orang-orang model gini nih. Ya, apalagi yang tua-tua baperan gini, males banget Nyai kalau cari jodoh baperan, apa-apa maunya kita seneng-senengin. Kalau mau jadi seorang leadership, pemimpin apa memimpin negara atau memimpin rumah tangga, ya harus mau pusing. Kalau nggak mau pusing, nggak usah jadi pemimpin. Apalagi mau jadi mimpin hati Nyai. Hah, nggak laku model-model kayak gini buat Nyai, ya kan? Baperan. Inilah karena MBG semua mahal. Mama-mama putarkan otak ya. Kayak kami lah, nanam ubi rambat, nanam ubi kayu. Supaya apa? Supaya bisa dimakan. Ya, MBG ini, program Bapak Prabowo ini mahal semua. Mahal ikan, mahal beras. Beras di sini 17, 18, 15. Ikan di sini 70, 80, 50. Hah? Biar tahu bagaimana ini Bapak Prabowo ini. Kalau bisa MBG ini di-stopkan, dihentikan ya. Supaya rakyat ini nggak mahal ya. Sebanding ya upah buruh, upah kerja 50.000-nya kami di Medan, Pak. Kami sekarang udah nanam-nanam ubi ini, ubi rambat supaya bisa kami makan. Ya, Bapak Prabowo ya, lihatlah rakyatmu, Pak. Rakyatmu sekarang sudah miskin, membeli beras, membeli ikan. Nggak seperti dulu ya, rakyat Indonesia bisa makan ikan karena masih standar. Dengan harga kita beli dan kita kerja sebagai buruh kasar. Sekarang buruh kasar gajinya 50. Hah? Beli ikan 80. Nggak sebanding lah itu baru ikan. 50, 70 belum lagi beras. 15, 17. Saya dengarkan dulu ya, Raja di Indonesia mau pidato. Apa yang dipidatokannya? Mari kita simak bersama guys. Banyak negara minta beli beras dari kita. Saya bilang, beri. Kalau mereka butuh, kita harus bantu. Banyak negara luar yang minta beli beras ke Indonesia. Mantap dong Pak, keren Pak negara Bapak selama Bapak mimpin negara Indonesia. Ini kan negara Bapak, bukan negara rakyat kan? Karena kan kebijakan atas kemauan Bapak aja. Bapak kan nggak pernah mendengarkan suara rakyat. Rakyat mau menjerit, rakyat mau ngomong apa juga Bapak nggak peduli. Ya karena negara Bapak, negara Pak Prabowo. Ya, selama negara ini dipegang oleh Bapak Presiden Prabowo, harga beras mencapai 18.000 guys. Itu yang layak dimakan. Jadi kalau yang 17, 16, 15 itu makanan yang nggak layak, itu beras nggak layak ya. Saya bukan orang kaya Pak, tapi bagi saya itu beras yang tidak layak dimakan ya Pak. Mengingat di Indonesia ini katanya negara yang makmur, yang subur, apanya yang subur? Yang ada, yang subur itu para koruptor, yang subur itu para pejabat, ya Pak. Kalau rakyat tetap miskin, ya. Bapak mau ekspor beras, sementara Bapak ngekspor beras yang mau dijual keluar katanya harga 10.000, sedangkan rakyatnya beli 18.000. Dasar nggak genah. Oleh-oleh Idul Adha dari Paris, Perancis ya. Bahasa Perancis akan dimasukin ke kurikulum ya. Woi, nasib guru-guru yang dipikirkan duluan ya. Iya, kenapa bukan kalian ya? Kenapa bukan presiden dan asisten tersayang yang belajar bahasa Perancis ya? Karena bolak-balik ke luar negeri terus ya. Kenapa maksain rakyatnya? Kan rakyat di desa nggak pakai dolar. Apalagi oleh-oleh dari Perancis. Impor daging dan susu akan dibuka ya. Indonesia akan membeli 42 jet tempur. Ya, dan Antara pun akan berinvest di Perancis ya. Nggak lihat itu muka si makaroni ya. Ia tersenyum lebar bersama istrinya, kesenangan kan? Iya. Rakyat di sini dapat apa? Rakyat dapat apa? Selain diperes ya. Sudah rakyat ya, ada pemerintah kok yang menyaingin rakyatnya sendiri ya. Di luar negeri bukannya saingan sama luar negeri, bangun apa untuk persaingan bisnis apa-apa? Enggak, ini saingin rakyatnya sendiri. Koperasi Merah Putih itu ya, itu nyaingin para pedagang-pedagang kecil di kampung ya, di daerah-daerah. Apalagi MBG ya, iya, nyaingin kantin-kantin sekolah, nyaingin tukang-tukang cilok. Ada kok pemerintah modelnya kayak jembutan begini ya. Heran aku. Piye Pak, memberi makan se-Indonesia suatu kebanggaan dan sukses, itu salah besar Pak. Karena apa?
percuma toh Pak, nak nyengklong dana pendidikan. BPJS barang dinonaktifkan. Pajak ya diundakno kuwi percuma Pak, percuma. Ora sah sekolah dhuwur-dhuwur, cah sekolah TK ya mudeng. Nak terima babakan ngono kuwi mau to mudeng. Lah saiki aku tak teko Pak. Sumber daya alam Indonesia itu yang sangat luar biasa, kaya raya gitu nanti Pak. Aku tak teko. Karo kuwi sing wis korupsi mbok cekel kuwi duit pirang-pirang nganti kae ramot-amot ngono kae nanti Pak. Mlayune nanti. Nak Indonesia terima mbok bebani bangsa koyo ngono itu rakyat cilik itu modar. Lho asli gak dobol iki. Wong rasa sekolah lho kelas TK mudeng ngono kuwi. Pelajaran tentang ngono kuwi to. Saiki malah dadi pokrol to, Pak. Rek ra pokrol piye? Semenjak Bapak diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia dengan harapan non sewu ya, pada waktu itu Pak Presiden ki sugih kaya raya gak bakal korupsi. Pokoknya kok nak dicekel Pak Presiden Pak Prabowo ki bakal makmur uripe, tapi ndi Pak? Lho kok akeh kebijakan sing ra masuk akal. Duit ning bank kira-kira ora kanggo 3 sasi blokir. Lemah sing kira-kira gak digarap arep di pek negara apa piye kuwi kabare. Kok malah iki malah merah putih barang iki engko piye iki engko dadine. Sedina keimangan wong rek triliunan. Engko bakale terus piye nasibe ke depane iki lho nek wis ra ndek dhuwit kira-kirane ngono lho. Apa nek sing arep diunggahno? Rakyatmu nangis Pak iki. Lho tenan, nangis. Bapak yo kudu ndungokno rakyat ngisor barang, delok-delok HP barang ngono lho Pak. Aja terima laporane wong ngisore jenengan tok. Beres Pak, siap Pak. Oke, pokoknya good. Oke. Wah. Payah 100% gitu. Mungkin kalian lupa, dulu ada orang yang pernah kabur dari negaranya ke Yordania, hampir stateless, tidak punya kewarganegaraan. Lalu dia diselamatkan oleh seorang perempuan bernama Megawati. Tanpa Megawati, mungkin tidak ada negara yang bisa dipimpinnya hari ini. Nah, orang itu sekarang menjadi presiden, dan kemarin beliau berpidato dengan gagah. Mungkin kabur ke Yaman. Udah jadi presiden gagah banget. Dulu ngapain kabur? Ada yang mau kabur? Kabur aja. Mungkin ke Yaman? Silahkan. Bahasanya mirip banget buzzer yang anti anak abah. Emak tuh langsung mikir, tersentak, duduk sebentar. Presiden yang dulu diselamatkan dari stateless alias orang yang tidak punya kewarganegaraan sekarang menyuruh rakyatnya kabur. Seorang presiden yang anti kritik, reaksioner, dan terlalu sering nantangin rakyatnya. Dia lupa dia ngatur negara ini pakai uang rakyat, bukan pakai uang bapak moyangnya. Luar biasa, 5 bintang. Kalian harus paham, yang mau kabur ini bukan rakyat yang hidupnya enak, tapi anak muda cerdas yang sudah berusaha keras dan negara tidak memberi ruang. Beda dengan anak presiden yang dicariin kerjaan sama bapaknya. Sementara presidennya ngomong, kabur aja loh ke Yaman. Seperti kakek tantrum, ditegur cucu, lalu ngambek. Nah, itulah seharusnya kalau dia bijak, dia akan memeluk dan berkata kepada anak-anaknya, hei anak-anakku, jangan kabur, ayah di sini. Mari kita bangun negara ini bersama-sama. Pemimpin yang anti kritik adalah pemimpin yang takut. Takut rakyatnya terlalu pintar untuk dibohongi. Dan seperti yang Ray Rangkuti bilang, ketika yang kabur ke Jordania bisa menjadi seorang presiden. Jadi kira-kira kalau rakyat kabur ke Yaman, kira-kira pulangnya jadi apa? Baru kali ini emak melihat Prabowo menangis di depan kamera saat Basnas menyalurkan bantuan pangan untuk Palestina. Mengharukan? Tidak bagi saya, karena dia adalah orang yang sama yang berdiri bersama Amerika dan Israel di dalam Board of Peace. Lalu, untuk siapa sebenarnya air mata itu? Penyesalan atau sekedar pertunjukan? Mas sampai mikir, wow, kenapa dia? Saya ingin bertanya kepada air mata itu, di mana kamu saat Sumatera dilumat bencana dan bahkan rakyatnya berhari-hari tidak makan dan jutaan yang kehilangan tempat tinggal? Harga pangan melambung tinggi. Jadi
Apa kabarnya, Pak? Ada rakyat mati mencuri 2 buah labu karena kelaparan. Bahkan ada anak sekolah yang lebih memilih mati karena tidak bisa membeli alat tulis. Dan saat ini anggaran negara itu terus defisit setiap bulan. Uangnya kemana? Khomeini menolak masuk bunker karena rakyatnya masih belum masuk bunker semua. Dan dia memilih mati bersama rakyatnya. Pemimpin seperti itu yang layak ditangisi oleh rakyatnya. Seharusnya ketika rakyatmu tidak makan, jangan kau biarkan perutmu kenyang. Rakyat menjerit di medsos dan itu ditanggapi dengan kalian berisik. Dasko bilang, medsos tidak lagi sehat karena rakyat hanya bisa mencaci pemerintah, tidak memberikan solusi. Hei, Anda itu dibayar besar sekali untuk mencari solusi di negara ini. Oh, maaf ya Pak Dasko, lain kali kalau rakyat itu mau mengeluh harus bikin proposal dulu ke pemerintah. Pak, saya lapar, saya butuh pekerjaan, saya butuh makan. Dia menganggap tidak sehat karena rakyat bersuara. Atau tidak sehat karena kebenaran itu sudah mulai terungkap. Kami, itu bukan anti Prabowo, sungguh. Tapi kalau mau kami diam, beri alasan kami mengapa harus diam. Tapi jangan kamu minta kami diam ketika program pemerintah menjadi ladang korupsi dan anggaran negara dikuras habis. Kita tidak butuh air mata di depan kamera, tapi kerja nyata di depan rakyat. Kalau air mata bisa membuat kenyang, maka rakyatmu akan kenyang. Terima kasih yang sudah menonton, kita jumpa lagi di lain kesempatan.